Ratu Suhita, Sri Suhita 1429 sampai 1447, Raja ke-6 Majapahit. Yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah anak perempuannya, yaitu Suhita, di mana ibunya adalah anak dari Wirabumi. Masa pemerintahannya ditandai berkuasanya kembali Anasir-Anasir Indonesia. Antara lain didirikannya berbagai tempat pemujaan dengan bangunan-bangunan yang disusun sebagai punden berundak-undak di lereng-lereng gunung. Misalnya Candi Suku dan Candi Ceto di lereng Gunung Lawu. Selain itu terdapat pula batu-batu untuk persajian, tugu-tugu batu seperti menhir, gambar-gambar binatang ajaib yang memiliki arti sebagai lambang tenaga gaib, dan lain-lain. Prabu Sri Suhita adalah raja wanita kedua di Majapahit setelah Tribuana Tunggadewi. Prabu Sri Suhita memerintah bersama suaminya yang bernama Brahyang Parameswara Ratnapangkaya. Menurut para raton, nama asli Parameswara adalah Aji Ratnapangkaya. Ibunya bernama Surawardhani alias Brikahuripan, adik Wikramawardhana. Ayahnya bernama Raden Sumirat yang menjadi Brepan dan Salas, bergelar Rana Manggala. Dalam Negara Kertagama ditulis 1365, Surawardhani masih menjabat Brepawanuhan dan belum menikah. Gelar Brikahuripan saat itu masih dijabat neneknya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Menurut para raton, sepeninggal Tribuana Tunggadewi dan Surawardhani, jabatan Brikahuripan kemudian diwarisi Ratnapangkaya. Ratnapangkaya memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Brimataram, Brilasem, dan Brimatahun. Ketiganya masing-masing secara unik dinikahi oleh ayah, anak, dan cucu, yaitu Wikramawardhana, Britumapel, dan Briwengker. Briwengker dari istri lain memiliki putri Jagaraga dan Bripacang, yang keduanya dinikahi Ratnapangkaya. Silsilah ini semakin rumit ketika Ratnapangkaya menikahi Suhita. Putri Wikramawardhana para raton tidak menyebut secara jelas nama ibu Suhita. Silsilah Suhita muncul sebelum pemberitaan Perang Parekrek. Hal ini dengan Ratnapangkaya sebelum perang terjadi. Menurut para raton, Ratnapangkaya bingung harus berpihak pada siapa ketika perang meletus. Apabila ia sudah menikahi Suhita, tentu ia akan langsung memihak Wikramawardhana, mengingat para raton tidak secara tegas menyebutkan kalau ibu Suhita adalah putri Briwirabumi. Penulis para raton memang sering mengabaikan urutan peristiwa secara kronologis. Misalnya pemberontakan Ranggalawe disebut terjadi tahun 1295, tapi baru diberitakan setelah Jayanegara naik tahta 1309. Seputar pemberitaan Briwirabumi dijumpai adanya 3 tokoh yang menjabat Bridaha. Yang pertama adalah ibu angkat Briwirabumi yang wafat sebelum perang meletus. Bridaha yang kedua adalah yang diboyong Wikramawardhana setelah Perang Parekrek dan meninggal sebelum peristiwa bencana kelaparan terjadi tahun 1426. Sedangkan Bridaha yang ketiga naik tahta menggantikan Wikramawardhana dan menghukum mati Raden Gajah, pembunuh Briwirabumi. Bridaha yang pertama dipastikan adalah Raja Dewi, putri bungsu Raden Wijaya. Menurut Negara Kertagama, Briwirabumi dinikahkan dengan Negarawardhani, cucu Raja Dewi. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putri yang menjabat Bridaha sepeninggal Raja Dewi.
Bridaha yang kedua inilah yang diboyong Wikramawardhana sebagai selir setelah kekalahan Briwirabumi tahun 1406. Dari perkawinan tersebut lahir Suhita sebagai Bridaha, menggantikan ibunya yang wafat menjelang bencana kelaparan 1426. Sepeninggal Wikramawardhana, Bridaha alias Suhita naik tahta tahun 1427. Usianya saat itu dapat diperkirakan sekitar 20 tahun. Masa pemerintahan Suhita. Suhita memerintah berdampingan dengan Ratna Bangkaya bergelar Batara Parameswara. Pada tahun 1433, Suhita membalas kematian Briwirabumi dengan cara menghukum mati Raden Gajah alias Bri Narapati. Dari berita ini terasa masuk akal kalau hubungan Briwirabumi dan Suhita adalah kakek dan cucu, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Pararaton. Nama Suhita juga muncul dalam kronik Cina dari kuil Sampokong sebagai Sukingta, yaitu Raja Majapahit yang mengangkat Kang Engcu sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban dengan pangkat Aluya. Tokoh Kang Engcu ini identik dengan Arya Teja, kakek Sunan Kalijaga. Akhir pemerintahan Suhita. Pada tahun 1437, Batara Parameswara Ratna Bangkaya meninggal dunia. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1447, Suhita meninggal pula. Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singajaya. Karena tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan adik tirinya, yaitu Dyah Kertawijaya sebagai raja selanjutnya. Dalam riwayat Majapahit yang dimulai sejak akhir abad ke-13, setidaknya ada 2 ratu yang pernah memimpin kerajaan besar yang berpusat di Jawa bagian timur ini. Pertama adalah Ratu Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1350. Kedua adalah Ratu Dyah Suhita 1429 sampai 1447. Setelah itu tidak ada lagi sosok perempuan yang memimpin Jawa Timur hingga kini. Tribuana Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit. Ia adalah putri sang pendiri dan raja pertama Raden Wijaya 1293 sampai 1309, adik tiri raja yang kedua Jayanegara 1309 sampai 1328, dan ibunda Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Selain Tribuana dan Dyah Suhita, muncul pendapat lain bahwa masih ada satu lagi sosok ratu yang sempat memerintah Majapahit, yaitu Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk. Ia menggantikan suaminya Wikramawardhana, raja pengganti Hayam Wuruk, bertahta sejak 1390, yang meninggalkan istana untuk bertapa, bermula dari perang saudara. Naiknya Dyah Suhita menjadi ratu tidak terlepas dari kekisruhan yang terjadi di Majapahit sepeninggal raja terbesarnya Hayam Wuruk. Terjadi intrik politik dan pergolakan yang cukup sengit terkait suksesi kepemimpinan. Yang tercatat sebagai penguasa Majapahit selanjutnya bernama Wikramawardhana. Orang ini adalah anak dari adik Hayam Wuruk, Dyah Nertaya, yang kemudian menikahi putri sang raja Kusumawardhani. Dengan demikian, Wikramawardhana merupakan keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk. Diakuinya Wikramawardhana sebagai raja membuat putra Hayam Wuruk yang bernama Briwirabumi tidak terima dan melakukan perlawanan. Maka terjadilah perseteruan besar di kalangan sesama anggota istana
yang dikenal dengan nama Perang Palekrek yang dimulai sejak 1404. Seperti dikutip dari Pranuju Puspaningrat dalam kisah para leluhur dan yang diluhurkan, dari Mataram kuno sampai Mataram baru 2008, perang ini menjadi salah satu faktor utama kemunduran Majapahit. Penyebab lain adalah tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum wafat, Hayam Wuruk sebenarnya sudah memperkirakan perselisihan tersebut bakal terjadi. Maka Raja yang juga tandem sejati Mahapatih Gajah Mada ini membuat keputusan bahwa sepeninggal dirinya nanti wilayah kerajaan harus dibagi dua. Diputuskan wilayah timur yaitu Blambangan atau Banyuwangi akan diberikan kepada Priwirabumi, putranya dari istri Selir. Sedangkan bagian barat di pusat Majapahit yakni Trowulan Mojokerto untuk Kusumawardhani, putrinya yang kemudian dinikahi Wikramawardhana, sumber Sundoro sejarah Indonesia. Namun Priwirabumi menyebut bahwa Wikramawardhana tidak berhak atas bagian itu, apalagi sampai dinobatkan menjadi raja. Priwirabumi merasa paling layak meneruskan tahta Majapahit karena ia adalah putra kandung Hayam Wuruk. Ditambah lagi ia kecewa karena hanya diberikan bagian di luar pusat kerajaan. Kubu Kusumawardhani di pihak lain juga mengklaim hal yang sama, karena Priwirabumi bukan putra mahkota, melainkan hanya anak selir. Namun Kusumawardhani ternyata enggan meneruskan tahta ayahnya. Maka Dewan Penasihat Agung Kerajaan Sabta Prabu menunjuk Wikramawardhana, suami Kusumawardhani. Wikramawardhana dinilai pantas duduk di singgasana karena masih termasuk lingkaran utama keluarga raja, yakni putra dari adik Hayam Wuruk. Wikramawardhana sebenarnya sempat menanggalkan tahtanya pada 1400 untuk bertapa, dan Kusumawardhani akhirnya bersedia menjadi ratu. Namun Wikramawardhana kembali ke istana setelah istrinya itu wafat pada 1401 dan memulai perseteruan dengan iparnya Priwirabumi. Pertikaian pun tak terhindarkan. Dua kubu yang masih dalam satu keluarga itu saling berhadapan di medan pertempuran. Hingga akhirnya muncul Dyah Suhita yang ternyata terikat erat dengan kedua pihak yang sedang berperang. Asal-usul Dyah Suhita. Menurut Cekrom dalam The Hindu Javansi, seperti dikutip dari buku Girindawardhana, beberapa masalah Majapahit akhir 1978 yang ditulis Hasan Jafar, Dyah Suhita adalah putri dari Priwirabumi. Sementara dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Dyah Suhita adalah cucu Priwirabumi dari salah satu anaknya yang disebutkan bernama Brahyang Wisesa. Yang janggal, Brahyang Wisesa merupakan gelar Wikramawardhana setelah menjadi raja. Lengkapnya yaitu Brahyang Wisesa Aji Wikrama. Hal ini membingungkan lantaran Wikramawardhana dan Priwirabumi berada di kubu yang berbeda. Bahkan keduanya saling berhadapan sebagai dua tokoh utama dalam Perang Palekrek. Salah satu tafsir Pararaton lainnya menyatakan bahwa Dyah Suhita adalah putri Wikramawardhana dari istri Selir, seperti yang dituliskan Ratna Rengganis pada halaman 96. Buku Sosok di Balik Perang. Keterkaitan antara Dyah Suhita Wikramawardhana dan Priwirabumi menjadi sedikit jelas jika melihat paparan Durodin Masad dalam Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang 2014.
Masat yang juga menafsirkan para raton menyebut bahwa setelah Briwirabumi tewas pada 1406, Wikramawardhana memperistri putri kakak ipar sekaligus musuhnya itu sebagai selir. Dari istri selir inilah lahir Dyah-Suhita. Keyakinan bahwa Dyah-Suhita adalah anak Wikramawardhana juga dituliskan Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Namun Muljana justru menyebut Dyah-Suhita merupakan anak yang lahir dari perkawinan Wikramawardhana dengan Kusumawardhani. Dengan demikian, para raton yang kerap mengabaikan kronologi peristiwa sehingga menyebabkan kesulitan dalam penafsirannya mencatat bahwa Dyah-Suhita adalah cucu Briwirabumi sekaligus anak Wikramawardhana. Entah anak dari istri selir Bredaha atau putri Briwirabumi atau dari permaisuri, yakni Kusumawardhani, kakak Briwirabumi, putri Hayam Wuruk. Terlepas dari beberapa penafsiran tersebut, yang jelas Dyah-Suhita menikah dengan Ajirat Napangkaya. Orang ini adalah keponakan Wikramawardhana atau anak adiknya, juga tercatat sebagai salah satu panglima perang yang turut menyerang pasukan Briwirabumi di wilayah timur Blambangan atau Banyuwangi dalam Perang Parekrek. Dengan kekalahan Briwirabumi pada 1406, maka singgasana Majapahit sepenuhnya dikuasai Wikramawardhana yang bertahta cukup lama. Setelah Wikramawardhana meninggal dunia pada 1428, sempat terjadi kebingungan mengenai siapa yang berhak melanjutkan kuasa sebagai pemimpin tertinggi Majapahit berikutnya. Menurut para raton, Wikramawardhana sebenarnya sempat menetapkan anaknya dari Kusumawardhani, yakni Raja Kusuma atau Hyang Wekasing Putra menjadi calon penggantinya. Namun putra mahkota itu mati muda. Anak lelaki Wikramawardhana lainnya dari istri selir Bretumapel juga meninggal dunia. Keturunan Wikramawardhana hanya tersisa 2 anak saja, semuanya dari istri selir, yakni Dyah-Suhita dan Brekertawijaya. Akhirnya sepeninggal Wikramawardhana, Dyah-Suhita yang ditunjuk untuk menempati singgasana Majapahit karena lebih tua dari Kertawijaya. Versi berbeda diungkapkan Slamet Mulyana yang tidak menyebut Raja Kusuma atau Hyang Wekasing Putra. Menurut Muljana, yang berhak menjadi penerus tahta sejak mula memang Dyah-Suhita yang diyakininya sebagai anak Wikramawardhana dengan Kusumawardhani. Sementara Bretumapel dan Kertawijaya tidak berhak karena lahir dari istri selir. Ratu terakhir Jawa Timur. Dyah-Suhita dinobatkan pada 1429. Ada yang beranggapan bahwa Dyah-Suhita adalah orang yang sama dengan Ratu Kencana Wungu, sedangkan Briwirabumi penguasa Blambangan adalah Menak Jingga. Sementara Raden Gajah atau Branarapati, orang Wikramawardhana yang membunuh Briwirabumi pada 1406, adalah Damarwulan, Sunarto Timur Damarwulan. Tahun 1433, Dyah-Suhita menghukum mati Raden Gajah. Peristiwa ini seolah menguatkan hubungan Dyah-Suhita dengan Briwirabumi sebagai cucu dan kakek. Meskipun Dyah-Suhita adalah anak Wikramawardhana, tetapi ibunya yang merupakan putri Briwirabumi diperistri paksa hanya sebagai selir pula. Dyah-Suhita bersama suaminya Ratnapangkaya yang kemudian bergelar Batara Parameswara memerintah cukup lama di Majapahit.
Selama era kepemimpinannya, Dyah Suhita gencar menghidupkan kearifan lokal yang sempat terabaikan selama masa Risu sebelum ia bertahta. Raden Sukmono dalam pengantar sejarah kebudayaan Indonesia II menuliskan, masa pemerintahan Dyah Suhita ditandai berkuasanya kembali anasir-anasir Indonesia Nusantara. Berbagai tempat pemujaan didirikan di lereng-lereng gunung dan bangunan-bangunan candi itu disusun sebagai punden berundak-undak, misalnya di lereng Penanggungan, Gunung Lawu, dan sebagainya. Dyah Suhita wafat pada tahun 1447, menyusul suaminya yang meninggal dunia terlebih dulu tepat 10 tahun sebelumnya. Lantaran pasangan ini tidak dikaruniai anak, maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit selanjutnya adalah Kertawijaya, adik bungsu Dyah Suhita. Kertawijaya adalah Raja Majapahit yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yakni Raden Wijaya. Melepas suami demi tahta. Masih di seputar zaman kerajaan Majapahit yang ibu kotanya berlokasi di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, di mana kekuasaannya sempat meliputi seluruh wilayah Indonesia sekarang ini, ditambah negeri-negeri di sekitarnya. Seperti diketahui, salah satu raja yang tersohor dari dinasti itu adalah Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi, sedangkan Suhita adalah cicitnya. Menurut para raton, ibu Suhita adalah Bri Mataram, dan Bri Mataram itu adalah anak perempuan Bri Wirabumi, penguasa Blambangan, sedangkan Bri Wirabumi adalah anak laki-laki Hayam Wuruk dari Selir. Bri Mataram yang menjadi ibu Suhita tersebut menurut para raton adalah istri kedua dari Wikramawardhana atau Hyang Wisesa. Sedangkan istri pertama Wikramawardhana adalah Kusumawardhani atau Bri Lasem, anak Hayam Wuruk dari permaisurinya yang bernama Padukasori atau Bri Parameswara I. Wikramawardhana bersama Kusumawardhani menjadi pengganti Hayam Wuruk sejak tahun 1389 Masehi. Semula tahta Majapahit akan diturunkan kepada Hyang Wekasingsuka, anak Wikramawardhana dengan Kusumawardhani. Namun Hyang Wekasingsuka ini meninggal tahun 1400 Masehi karena Wikramawardhana ingin menjadi resi, maka tahta diserahkan kepada Suhita. Keputusan Wikramawardhana menyerahkan tahta kepada Suhita tersebut menurut sejarah ternyata menyinggung perasaan Bri Wirabumi. Kemungkinan besar Suhita dianggap oleh Bri Wirabumi tidak berhak atas tahta karena Suhita masih terhitung sebagai cucunya, sementara dia sendiri sebagai anak Hayam Wuruk masih hidup dan tentunya lebih berhak untuk mewarisi tahta Majapahit. Karena alasan inilah pada tahun 1401 Bri Wirabumi menyerang Majapahit. Wikramawardhana terpaksa menunda rencananya untuk menjadi resi. Ia turun ke gelanggang untuk menghadapi Bri Wirabumi. Mula-mula Wikramawardhana kalah, namun dengan bantuan Bri Tumapel Parameswara, akhirnya Wikramawardhana mampu bangkit dari kekalahan. Perang saudara yang dinamakan Perang Parekrek tersebut selesai pada tahun 1406 dengan tewasnya Bri Wirabumi yang dibunuh oleh Bri Narapati Raden Gajah, utusan Wikramawardhana. Dengan tewasnya Bri Wirabumi, tahta Blambangan diisi oleh Menak Sembuyu. Perang yang melemahkan Majapahit tersebut juga sempat menyebabkan tewasnya sekitar 170 anak buah Chenghu yang sedang mengunjungi Jawa pada tahun 1406.
Saat itu Cheng Hu dan anak buahnya sedang berada di bagian timur Pulau Jawa. Entah bagaimana ceritanya, ketika terjadi perang saudara antara Wikramawardhana dengan Briwirabumi terjadi kekacauan. Tentara Wikramawardhana menewaskan tentara Cina itu tanpa sengaja. Atas kesalahan yang tidak disengaja ini, Cheng Hu tidak menuntut balas, walaupun Kaisar Ming tetap menuntut ganti rugi dengan emas 60.000 tael. Pada zaman Wikramawardhana bertahta di Majapahit didampingi anaknya Suhita, kerajaan Majapahit memang telah menjadi lemah. Mungkin karena perang itu, konsentrasi pasukan dipindahkan ke Jawa, sehingga kemampuan untuk mengendalikan pemisahan di daerah-daerah luar Jawa menjadi berkurang. Beberapa catatan yang menggambarkan bahwa di masa Wikramawardhana itu Majapahit dalam keadaan lemah antara lain adalah Kalimantan Barat yang pada tahun 1368 sempat diganggu oleh Sulu dengan bantuan Cina. Pada tahun 1405 tunduk secara total kepada Tiongkok tanpa sedikit pun tindakan dari Majapahit. Palembang dan Melayu pada tahun 1405 sudah bebas berdagang dengan Tiongkok, namun pada tahun itu pula bajak laut Cina berhasil menguasai Palembang dan Jambi. Brunei pada tahun 1406 juga sudah melakukan hubungan dengan negeri Cina yang waktu itu diperintah dinasti Ming. Pada tahun 1427 Wikramawardhana benar-benar turun tahta. Suhita anak Wikramawardhana meneruskan pemerintahannya tanpa ada hambatan seperti pada saat Briwirabumi masih hidup. Beberapa hal yang dicatat dalam sejarah selama masa pemerintahan Suhita antara lain adalah munculnya berbagai tempat pemujaan di lereng gunung yang mana bangunannya disusun sebagai punden berundak di Gunung Penanggungan, Candi Suku, dan Candi Cetong di lereng Gunung Lawu dan sebagainya. Juga terdapat batur-batur untuk persajian, tugu-tugu batu menhir, gambar-gambar binatang ajaib yang memiliki arti sebagai lambang tenaga gaib, dan lain-lain. Dalam masa pemerintahan Suhita terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Bredaha. Raden Gajah yang dianggap berjasa membunuh Briwirabumi pada tahun 1406 dibunuh, mungkin karena balas dendam dari keluarga Wirabumi pada tahun 1433. Bali masih berada di wilayah kekuasaan Majapahit pada tahun 1430. Cheng Hu masih melakukan muhibah ke Jawa antara tahun 1431 sampai 1433 dalam rute pelayaran Arab, India, Cina. Hubungan Cina dengan Sumatera terputus pada tahun 1433, mungkin sejak Cheng Hu wafat. Di Sumatera bagian timur dan utara muncul kerajaan-kerajaan kecil yang bebas merdeka untuk berhubungan negara lain di luar kendali Majapahit. Suhita semula menikah dengan Hyang Parameswara yang mungkin masih kerabat atau keluarga Majapahit. Karena di Majapahit terjadi banyak perselisihan dan intrik-intrik politik, Hyang Parameswara tidak mau tinggal di Majapahit. Diberitakan ia pergi ke Palembang lalu ke Tumasik, Singapura sekarang, dan dialah yang diduga menjadi pendiri kerajaan Malaka. Suhita karena masih memegang tahta Majapahit diberikan tidak mau mengikutinya. Ratu Suhita wafat pada tahun 1447. Karena tidak punya anak, ia digantikan oleh adik tirinya Britumapeldiah Kartawijaya atau Brawijaya I, anak Wikramawardhana.
Kertawijaya memerintah sampai dengan wafatnya tahun 1451. Hikmah yang dapat dipetik dari sejarah tentang Suhita antara lain adalah Suhita harus mempertahankan tahta yang diwariskan oleh ayahandanya, sehingga ia terlibat dalam kemelut perpolitikan di Majapahit dan merelakan suaminya pergi. Dalam kemelut politik yang menyebabkan perang tersebut, Suhita mau tidak mau harus berhadapan dengan keluarganya sendiri di saat awal dia tidak sanggup menjadi raja, sehingga ayahandanya ikut membantu. Akhirnya tahun 1427 ia benar-benar mampu sendirian memegang kerajaan sebagai Raja Putri. Jika kamu pernah berkunjung ke Museum Nasional, kamu tentu pernah melewati ruang arca. Ratusan arca masa klasik dipajang di sana, dari yang ukurannya setinggi lutut sampai 4 meter lebih seperti arca Bhairava. Patung masa klasik dari tokoh terkenal seperti Ganesha hingga tokoh yang tidak dikenal dipamerkan di sana. Tak jauh dari letak arca Bhairava didirikan, ada sebuah arca berwujud wanita yang membuat para ahli berseberangan tentang tokoh yang dipahatkan. Secara garis besar ada dua pendapat tentang tokoh yang diarcakan, yaitu Suhita dan Parwati. Suhita. Jan Fontin, Sukmono, dan Satyawati Sulaiman mengidentifikasikan arca tersebut sebagai wujud seorang ratu berdasarkan pakaian dan perhiasan yang digunakan. Kerayaan atau kemewahan perhiasan yang diukirkan pada arca bergaya Majapahit itu menunjukkan bahwa wanita tersebut berlatar belakang kerajaan layaknya seorang ratu. Adapun ratu yang tersohor di masa kerajaan Majapahit adalah Suhita. Menurut ketiga ahli tersebut, sosok Ratu Suhita lah yang paling mungkin diabadikan dalam bentuk arca. Walaupun termasuk sebagai salah satu tokoh besar pada masanya, kisah tentang pemerintahan Suhita hanya terekam di kitab Pararaton. Suhita naik tahta pada 1351, menggantikan sang ayah Wikramawardhana atau yang dalam Pararaton dikenal Brahyang Wisesa. Suhita memerintah Majapahit sekitar 28 tahun setelah peristiwa Parekrek, perang saudara antara Wikramawardhana Ketaton Kulon dengan Briwirabumi Ketaton Wetan, yang bermula pada 1323 sampai 1401 Masehi. Hingga kini nampaknya masih sangat sulit untuk mengetahui representasi dari arca Suhita tersebut. Dalam Pararaton sama sekali tidak dijelaskan perihal agama yang dianut oleh Suhita, melainkan hanya disebutkan perihal genealogi, masa pemerintahan, serta tahun wafat, yakni 1369 sampai 1447 Masehi. Parwati. Pendapat tentang Parwati juga tak kalah menarik. Kesimpulan tersebut awalnya ditarik dari asal-usul arca tersebut ditemukan. Tak jauh dari lokasi penemuannya di Jebuk Kalang Bretulung Agung ditemukan juga arca yang dinamakan arca raja dan arca ratu, atau arca pengantin yang penggambaran raut wajah dan aksesorisnya mirip dengan arca ini. Berdasarkan kemiripannya, AJB Kemper pada tahun 1959 menyatakan bahwa arca Suhita dan arca raja dan ratu ini dibuat oleh pemahat yang sama. Sulit untuk menebak dewi yang dipresentasikan arca tersebut. Namun jika kita kembali pada pendapat Kempes tentang kesamaan figur Suhita dengan tokoh ratu pada arca raja dan ratu, akan menimbulkan tafsiran baru.
Menurut Kemper, cermin yang dipegang oleh Arca Ratu mengindikasikan bahwa dia adalah Parwati, sakti Siwa. Kesamaan penggambaran raut wajah dan aksesoris yang dikenakan kedua sosok wanita itu menghasilkan kesimpulan bahwa keduanya adalah representasi dewi yang sama, yaitu Parwati. Pengarcaan. Arca bahan andesit itu kondisinya sudah rusak. Mahkota, hidung, lengan kiri patah dan sudah disambung kembali. Pergelangan tangan dan jari-jari tangan kirinya sudah hilang. Arca koleksi Museum Nasional itu tergolong unik. Hiasan Padma hampir menutupi seluruh bagian belakang tubuhnya. Berbeda Padma pada arsa Majapahit pada umumnya, yang diukirkan langsung keluar dari pot atau vas yang ada di kiri dan kanan arca. Keunikannya itu menambah hasanah bidang ikonografi arca-arca dewi dalam tradisi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Arca yang dilabeli nama Suhita itu tentu memiliki nilai penting, yaitu salah satu arca perwujudan seorang ratu besar yang pernah memerintah kerajaan Majapahit. Tak ayal, arca itu sedang diajukan sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh tim registrasi nasional. Rahayu, Rahayu, Rahayu.